Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'd. Sahabat-sahabat Partai Umat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa dalam rapat ketiga di DPD Partai Umat. Khususnya kami di DPD Partai Umat Kabupaten Garut ingin menyampaikan poin-poin yang menjadi kewajiban DPD itu sendiri. Tadi sudah disebutkan terdahulu bahwa kewajiban DPD itu adalah untuk membentuk DPC dan DPRD. Terkhusus untuk membentuk DPC, karena nanti DPC juga akan membentuk secara inheren membentuk DPRD, karena ini terus berjenjang ya sampai ke atas. Jadi kami menyebutkan tentang tugas kami di DPD ini untuk apa. Ini berada pada halaman 5 poin ke-6, bahwa di situ Dewan Pengurus Cabang atau DPC itu ketentuannya adalah A. Ketua DPC ditentukan melalui musyawarah DPD setiap 5 tahun sekali dengan memilih salah satu dari anggota komisi di DPD. Ini harus digarisbawahi bahwa DPC itu adalah ketuanya dipilih dari anggota komisi di DPD dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dijelaskan pada poin 7A dan 7B. Apa itu isinya di poin 7A dan 7B? Ini termasuk dalam perubahan konseptual keempat, itu perubahan tentang penyusunan struktur kepengurusan. Prinsip-prinsip yang ada dalam 7A dan 7B itu adalah sebagai berikut. A. 7A, prinsip penyusunan kepengurusan berdasarkan integritas. Jadi kami nanti untuk menyusun atau anggota komisi itu, untuk menyusun ketua di DPC itu, prinsipnya harus berdasarkan 1. Integritas, 2. Kapasitas, 3. Kapabilitas atau meritokrasi, melalui proses musyawarah tentunya. Jadi para komisioner di DPD itu bermusyawarah untuk menentukan dari anggotanya, untuk menentukan ketua DPC yang memiliki prinsip tadi, integritas, kapasitas, dan kapabilitas atau meritokrasi melalui proses musyawarah dengan memperhatikan aspirasi. Jadi dari kalangan bawah nanti diperhatikan aspirasinya, juga mempertimbangkan partisipasi, serta mengakomodasi berbagai komponen keumatan. Nah, prinsip-prinsip inilah yang dimusyawarahkan oleh komisi di DPD untuk menentukan ketua DPC. Kemudian 7B-nya adalah setiap usulan-usulan dalam proses pembentukan kepengurusan didasarkan pada konsultasi dan musyawarah bersama Dewan Pengurus Partai, baik pada tingkatan di atasnya maupun di bawahnya. Jadi ini ada tugas mengenai usulan-usulan ini harus didasarkan pada konsultasi. Jadi tidak mewakar sorangan orang Sundanya. Nah, kemudian musyawarah bersama Dewan Pengurus Partai, terutama partai yang lebih di atasnya. Misalnya kalau kami dengan DPW. Nanti kalau DPC misalnya untuk mengatur DPRT-nya ya harus konsultasi dengan kami begitu, dan begitu seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan prinsip 7A dan 7B. Kembali lagi kepada tugas kami dalam menyusun kepengurusan DPC, yang bagian B-nya adalah ketua DPC mengusulkan sekretaris setelah jadi nih, mengusulkan sekretaris dan bendahara kepada DPP melalui kami tentunya DPD dan DPW dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dijelaskan pada poin 7A dan 7B. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian tugas kami berikutnya dalam kepengurusan DPC itu adalah ketua DPC bersama sekretaris bendahara mengusulkan kepengurusan DPC kepada DPP melalui DPD dan DPP. Jadi di sini
yang pertama setelah terpilih ketua DPC itu mengusulkan sekretaris dan bendahara. Kemudian yang kedua, ya ketua bersama sekretaris dan bendahara mengusulkan kepengurusan DPC kepada DPP. Tentunya di situ memang tidak ada komisi, tapi bagaimana caranya nanti kalau yang aktif di DPRD itu juga ikut bekerja secara inheren di DPC. Itu maksudnya di poin C itu. Kemudian yang terakhir, kepengurusan DPC ditetapkan melalui musyawarah DPP setiap 5 tahun sekali berdasarkan usulan dari ketua, sekretaris, dan bendahara DPC serta pertimbangan dari DPD dan DPD. Demikian poin-poinnya yang merupakan salah satu tugas kami untuk membentuk DPC setelah nanti tentunya kami memiliki komisi-komisi yang lebih lengkap. Dan walaupun demikian, Bapak Sekretaris tadi sudah merencanakan ada beberapa DPC yang mau dikasih SK karena sudah connect ya, sudah berhubungan dengan terutama Komisi Penataan Organisasi Pak Sunario M. Nur. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.